Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Dede Kumara, dosen program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah analisis dan pengembangan sistem informasi pemasaran. Pada pertemuan kali ini akan dijelaskan mengenai pengertian pengembangan sistem informasi pemasaran, lalu bagaimana menganalisis dan mengembangkan sistem informasi pemasaran. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik sahabat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan tentang model desain riset pemasaran, apakah sahabat Ujar masih ingat apa itu riset pemasaran? Hal tersebut sudah pernah dibahas pada episode sebelumnya. Menurut Armstrong dan Kotler, riset pemasaran merupakan desain, kumpulan, analisis, dan laporan sistematis tentang data yang berhubungan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi sebuah organisasi. Apa itu database? Database adalah suatu kumpulan data terhubung, interleaved data yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media. Lalu, apa itu analisis? Kata analisis berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata ana dan lysis. Ana artinya atas, above, lysis artinya memecahkan atau menghancurkan. Agar data bisa dianalisis, maka data tersebut harus dipecah dahulu menjadi bagian-bagian kecil menurut elemen atau struktur kemudian. Menggabungkannya bersama untuk memperoleh pemahaman yang baru. Dari definisi analisis data yang diungkapkan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis data adalah kegiatan analisis mengategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menafsirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang berminat. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Nah, penasaran kan bagaimana penjabaran dari analisis dan pengembangan sistem informasi pemasaran? Ikuti terus ya. Baiklah sahabat Ujar, berdasarkan penjelasan analisis sistem informasi pemasaran, maka perlu kita ketahui bagaimana menganalisis dan mengembangkan sistem informasi pemasaran. Setelah itu, perlu mengetahui juga contoh model desain riset pemasaran dan kapan menggunakan model riset pemasaran tersebut. Kita bahas yang pertama, yaitu pemrosesan data. Pengolahan data adalah suatu sistem yang akan mengolah berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Pemrosesan data adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Setelah data aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sistem, data harus diproses untuk menjaga database saat ini. Ada 4 jenis aktivitas pengolahan data, antara lain sebagai berikut. 1. Membuat catatan data baru, seperti menambahkan karyawan baru direkrut ke database penggajian. 2. Membaca, mengambil, dan melihat data yang ada. 3. Memperbarui data yang tersimpan sebelumnya. 4. Menghapus data, seperti membersihkan file master vendor perusahaan yang tidak berkaitan bisnis. Selanjutnya kita bahas mengenai macam-macam pemrosesan data. Pemrosesan database adalah suatu model pengolahan data dengan menghimpun data terlebih dahulu dan diatur pengelompokan datanya dalam kelompok-kelompok yang disebut batch. Tiap batch ditandai dengan identitas tertentu.
serta informasi mengenai data-data yang terdapat dalam batch tersebut. Setelah data-data tersebut terkumpul dalam jumlah tertentu, data-data tersebut akan langsung diproses. Contoh dari penggunaan pemrosesan data batch adalah email dan transaksi batch processing. 2. Pemrosesan data online adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua peripheral sebagai pemasok data dalam kendali komputer induk. Informasi-informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir, karena setiap perkembangan data baru akan terus diupdatekan ke data induk. Salah satu contoh penggunaan pemrosesan data online adalah transaksi online. Dalam sistem pengolahan online, transaksi secara individual di-entry melalui peralatan terminal, divalidasi dan digunakan untuk mengupdate dengan segera file komputer. Hasil pengolahan ini kemudian tersedia segera untuk permintaan keterangan atau laporan. Salah satu contoh penggunaan online processing adalah transaksi online, e-commerce, eBay, internet banking, reservation tiket, pendaftaran online, dan lain-lain. 3. Real-time system disebut juga dengan sistem waktu nyata. Pada awalnya, istilah real-time digunakan dalam simulasi. Memang, sekarang lazim dimengerti bahwa real-time adalah cepat. Namun sebenarnya yang dimaksud adalah simulasi yang bisa menyamai dengan proses sebenarnya di dunia nyata yang sedang disimulasikan. Sebuah real-time system adalah sistem yang kebenaran secara logis didasarkan pada kebenaran. Hasil-hasil keluaran sistem dan ketepatan waktu hasil-hasil tersebut dikeluarkan. Aplikasi penggunaan sistem seperti ini adalah untuk memantau dan mengontrol peralatan seperti motor, assembly line, teleskop, atau instrumen lainnya. Peralatan telekomunikasi dan jaringan komputer biasanya juga membutuhkan pengendalian secara real-time. Manajer pemasaran menggunakan penelitian pemasaran untuk mengumpulkan berbagai informasi. Informasi yang dikumpulkan terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sebuah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dan data sekunder adalah sebuah data yang didapat atau dikumpulkan oleh orang lain dalam berbagai bentuk. Penelitian pemasaran digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui beberapa teknik penelitian. Yang pertama, survei. Survei adalah salah satu teknik penelitian pemasaran yang menanyakan sejumlah orang dengan pertanyaan yang sama. Kedua, wawancara mendalam. Wawancara mendalam tidak berbeda jauh dengan survei, namun waktu yang digunakan wawancara lebih panjang dan lebih berpusat kepada apa yang akan konsumen lakukan. Ketiga, pengamatan. Pengamatan merupakan teknik penelitian yang sangat detail karena peneliti mencatat nomor plat mobil atau motor dari parkiran perbelanjaan, dan terkadang peneliti pun memperhatikan sampah orang untuk mempelajari produk apa yang sering dikonsumsi oleh konsumen. Keempat, pengujian terkendali. Pengujian terkendali mencari suatu subjek dalam percobaan yang dirancang untuk mengukur dampak dari suatu perlakuan tertentu. Sedangkan, penelitian pemasaran digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui beberapa teknik penelitian. Yang pertama, mailing list. Daftar alamat surat yang tersedia dalam berbagai bentuk termasuk pita magnetik, disket, dan kartu indeks. Kedua, direct mail, suatu daftar yang memungkinkan perusahaan membuat sebuah kontrak dengan pasar sangat terpilih, biasanya dengan surat langsung. 3. Studi kepustakaan, mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan yang diteliti dengan cara membaca literatur yang berhubungan. Baik sahabat ujar, tadi sudah saya paparkan materi terkait analisis dan pengembangan sistem informasi. Sekarang, supaya pemahaman kalian lebih dalam, saya punya pertanyaan. Coba kalian jelaskan apa yang Anda ketahui tentang analisis data dan pengertian pemrosesan data menurut Anda. Nah, sahabat ujar, silakan kalian diskusikan ya, agar bisa teringat terus apa yang sudah tadi kita bahas tadi. Sahabat ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa yang pertama, analisis data adalah
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Kedua, adapun tujuan dari analisis data ialah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapat dari sampel. Biasanya, ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Ketiga, terdapat 3 cara untuk mengolah data: pengolahan batch, pengolahan online, dan real-time system. Pengolahan pengolahan batch mencakup pengolahan transaksi satu persatu. Kadang pada saat transaksi itu terjadi, karena pengolahan online berorientasi transaksi, istilah pemrosesan transaksi sering digunakan. Sebuah real-time system adalah sistem yang kebenarannya secara logis didasarkan pada kebenaran hasil-hasil keluaran sistem dan ketepatan waktu hasil tersebut dikeluarkan. Aplikasi penggunaan sistem seperti ini adalah untuk memantau dan mengontrol peralatan seperti motor, assembly line, teleskop, atau instrumen lainnya. Sedangkan, informasi yang dikumpulkan yaitu dari data primer dan data sekunder. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Dede Kumara, undur diri, tetap semangat belajar, salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.